Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meliput di kantor kelurahan Cimenying ya, sehubungan dengan adanya kejadian longsor ya, akibat pembangunan PT Pesona ya, dengan nama perumahan Bali View ya. Nah, di mana mengakibatkan korban kerugian materi ya, mungkin akibat terdampak pembangunan daripada Bali View. Hari ini hari apa ini? Hari Senin Ya. Owner PT Pesona Bandung, Bapak Tony sedang beraudiensi dengan masyarakat di kantor kelurahan. Ada langsung terjun memediasi. Oke, kita cari solusinya. Mencari solusinya. Kita dan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak manapun. Di sini kita berbicara masalah musibah. Siapa yang mau ada musibah? Tujuan PT Pesona Jaya Abadi dulu dengan ucapan kata-kata manis, disitulah mungkin ada feedback daripada warga masyarakat. Berharap mungkin ada kesinambungan. Adanya PT Pesona Jaya Abadi akan menjadikan salah satu timbul keberuntungan atau kebaikan bagi warga masyarakat. Kami tidak berpikir apa-apa, Pak. Tapi baru berapa persen perjalanan belum sejauh ini, tapi udah terjadi beberapa kali musibah. Kami tolong juga kepada warga masyarakat agar kita sikapi dengan arif dan bijaksana, dengan tenang, tanpa ada unsur emosi apapun juga. Mohon izin Pak, barangkali kemarin ada informasi masukan. Di sini kita buka-bukaan aja. Debit banjir kejadian udah 3 kali Bu Dewan. Termasuk yang terjadi sekarang itu benar-benar dalam. Saya udah tidak bisa berkomitmen apapun. Nah, Pak Tony dari pihak PT saya salut. Dia langsung turut serta ke lapangan. Dengan kejadian bentuk apapun dia selalu kritis. Saya secara pribadi ke Pak Tony juga udah saling mengingatkan ya Pak ya. Dari kejadian yang kemarin kedua saya udah bicara ke Bapak, Pak, apakah akan terjadi lagi yang ketiga, keempat kali? Betul Pak? Seperti itu kan adanya. Nah, Bapak menjawabkan ke saya, mudah-mudahan Pak Toto enggak. Tapi ini alam Pak. Saya juga tidak bisa memprediksi. Nah, mungkin dari perjalanan panjang ini saya tidak cukup bisa beradiksi terlalu dalam. Dikarenakan betul tadi kata Bapak. Yang penting dalam hal ini Bapak masih bisa satu proaktif ke masyarakat saya, khususnya ring 1 Pak. Kedua mungkin pribadi saya yang menjadi kedatangan terus tamu gitu. Untuk yang mediasi tadi Bapak secara pribadi dan atas nama PT, Bapak sudah cukup dalam tadi ke Toto bilang apapun itu. Toto hargai. Di sini Toto berdiri atas nama pribadi dengan pengurus, tidak bisa mendoktrin gitu. Harus seperti ini, harus seperti itu enggak. Cuma yang Toto sekarang sampaikan, Toto di sini punya warga. Kenapa Toto bilang apapun mungkin nanti teman-teman di lapangan, termasuk warga Toto, ring 1, ada permohonan bentuk apapun mungkin bisa nanti diselesaikan sama Bapak. Secara lurus mungkin betul tadi kata Ibu Dewan, ada segelintir warga ya Bu ya, mohon izin, yang mau minta direlokasi Pak. Mungkin selama ini saya tidak terlalu ikut ke dalam, karena ada beberapa orang yang sudah mewakili
atas nama masyarakat. Jadi tidak mesti banyak-banyak, ada perwakilan. Saya harap masalah selesai. Di luar nalar manusia, mungkin ini alam ya, mungkin ini alam, terjadilah bencana. Siapapun tidak menghendaki, walaupun kita konsep dengan begitu matang dan sebagainya, tetapi ketika sudah terjadi bencana, tidak ada orang yang bisa menahan. Tapi mungkin sebab akibat juga kita harus ditelusuri. Saya tadi pagi coba datang ke rumah Pak RT melihat langsung karena sudah 3 kali mendapat laporan Pak RT langsung terjun melihat. Dan saya pun berkoordinasi terus dengan Pak Tony. Mudah-mudahan di hari ini ada solusi. Kalau masukan dari saya mungkin jangan sampai merugikan kedua belah pihak, baik warga, baik pun PT. PT punya kewenangan untuk membangun karena mereka yang mempunyai lahan, mempunyai izin, mempunyai dana. Tetapi PT juga harus berkesinambungan dengan masyarakat. Jangan sampai PT itu membangun tetapi dampaknya ke masyarakat fatal. Jadi harus ada take and get. Lalu masyarakat pun harus sepakat. Yang saya lihat dari awal ini gontok-gontokan, mengatasnamakan A, B, C, ini nggak baik. Yang kena dampak siapa? Semua ikut terlibat di sini. Lalu ketika kejadian, apa ada orang yang bisa menyelamatkan rumah Pak RT? Nggak ada. Nah, di sini kita mencari solusi. Jadi jangan sampai di luar ini terjadi lagi demo dan sebagainya. Dimohon ke pihak PT pun untuk memberikan keputusan itu tidak sepihak juga. Nanti saya akan begini, boleh. Tetapi untuk menjaga kedua belah pihak ini kita harus sepakat. Artinya tidak saling merugikan. Tadi saya mendengar keluhan dari warga langsung, saya mau yang direlokasi cina Pak Tony, nggak apa-apa, ini kan aspirasi ya disampaikan. Yang dipindahkan dan sudah tidak nyaman tidur, dihantui, rasa takut. Mungkin kalau penggantian bisa saja. Kita yakin percaya PT Pesona itu duitnya banyak untuk mengganti masyarakat. Tetapi yang ditakutkan trauma ini tidak bisa dibeli oleh materi. Jadi mohon jangan menyepelekan masalah penggantian nominal. Kita harus sepakat. Ini warga maunya apa, dari PT bagaimana, solusinya seperti apa. Tadi saya bilang ke warga juga, jangan menutup langsung. Oh Bu, ini buat artinya kan biar PT Pesona itu kalau kita tutup jerak. Tapi bukan solusi juga. Saya katakan ini bukan solusi. Kalau ditutup lalu tidak ada pembangunan, lalu terjadi bencana, saya mau bertanggung jawab. Jadi cari solusi yang terbaik. Di hari ini mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita semua, baik dari PT Pesona, baik dari masyarakat. Di sini saya di tengah menengahi. Kita jangan buat keributan, nanti juga yang tidak berkepentingan mohon diwakilkan poin-poinnya. Jangan sampai semua bicara yang tidak mesti dibicarakan di sini, stop. Saya putra daerah di sini, mau apa? Jangan dimanfaatkan. Tolong, ini kalau terjadi korban nyawa siapa yang akan bisa mengembalikan? Bukan kalau ya abi rada kesel ya. Kadang-kadang preman ngaku-ngaku putra daerah dan sebagainya. Janganlah. Ceri karo berkurang ya dikieu-kieu. Punten Pak Tony, kita baik-baik. Warga berbicara baik-baik ke PT Pesona. PT Pesona juga mengapresiasi yang baik juga. Jadi yang berkepentingan untuk perusahaan pribadi mundur, keluar. Masyarakat nih, saya wakil masyarakat, saya akan tuntut kalian bila mana mengajukan untuk perusahaan pribadi. Kasihan ini kalau terjadi apa-apa, ini bukan 1-2 nyawa yang akan istilahnya terancam. Punten. Jadi saya juga baik-baik dengan Pak Tony.
kita mencari solusi yang terbaik. Punten pisan. Kawarga oge ajukan sesuai logika yang rasional. Ulah sampai urusan pribadi KB minta ke PT Pesona. Tungtungna anu kena dampak nggak dapat apa-apa. Nini ngerukan tanah dapat apa? Karena ini sudah tergerus oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Punten, ayo babarengan. Semua Karang Taruna, semua RT, semua RW, semua pengurus bersatu bareng. Sawiyuna. Dan ke Bapak juga Pak Tony punten. Tadi juga ada aspirasi masalah pekerja, ya. Betul. Kalau bisa yang bekerja itu KTP katanya di-sharing, dicatat. Bila mana kesepakatan untuk masyarakat akan dipekerjakan. Jangan sampai muncul suudon, muncul tadi reaksi daripada masyarakat, ada warga man senang itu digawekeun. Nah itu harus ada kesinambungan. Makanya ini komunikasi yang baik punten Pak Tony ya. Komunikasi Pak RT juga dengan Pak Tony yang baik. Di sini hari ini saya minta harus selesai di hari ini. Kita tidak bisa melawan alam. Kita tidak bisa melawan alam. Pak Tony meminta sekali lagi kesempatan agar proyek bisa terus berjalan. Bila mana ada apa-apa, beliau siap diberhentikan. Tetapi apakah pemberhentian proyek itu solusi untuk masyarakat? Saya bilang tidak. Kalau proyek itu berhenti dan terus hujan, air masuk lagi, longsor lagi, siapa yang akan bertanggung jawab? Pak Lurah? Itu mungkin kan? Nah ini tolong punten Kak ibu-ibu, kak bapak-bapak, warga RW 24, lalu ini ada warga RW 12, RW 10, kita cari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan karena niat yang tulus, niat yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Jadi sudah orang-orang yang berkepentingan untuk pribadi disingkirkan dulu, khusus Pak Tony berauden dengan masyarakat yang terkena dampak. Saya salut karena selama ini PT Pesona juga membantu. Saya mendengar banyak sekali yang sudah dibantu ke masyarakat. Tetapi mungkin ini adalah bencana musibah semuanya. Artinya sok hari ini Pak Lurah puntennya diselesaikan hari ini, ada solusi yang baik agar tidak berkepanjangan. Abdi oge punten dia sebagai putra daerah ada emosi karena mendengar itu ini gitu kan, yang berdampak ini, yang lain tidak ikut menguruskan. Mudah-mudahan Pak Lurah hari ini kita ada keputusan, ada kesepakatan. Kalaupun tadi PT Pesona berbicara bahwa minta kesempatan satu kali lagi dan bila mana terjadi apa-apa siap memberhentikan. Jadi bukan saya ulang-ulang, itu harus jadi catatan. Ketika PT Pesona berhenti membangun, lalu kita kalau terjadi apa-apa akan meminta pertanggungjawaban ke siapa? Karena Pak Tony langsung bilang bahwa PT Pesona akan bertanggung jawab berbentuk hal apapun bila mana terjadi musibah terhadap masyarakat. Jadi tadi nitip ke Pak Tony, ada beberapa warga yang minta, Bu, pangartoskeun ke Pak Tony, abdi mah hoyong direlokasi, hoyong dialihkeun. Panginten itu penyampaian dari saya, dan ini juga kehilir Pak. Ada RW 12 yang sudah terendam itu kemarin ada laporan koperasi. Lalu RW 10 air meluap, tapi belum ada kejadian nggak Kang Ipin? Ada. Ya, nanti itu bisa didiskusikan dengan kepala dingin, dengan hati bersih, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi dicari solusi hari ini, karena kalau saya berbicara tentang pembangunan bukan ranah saya. Tetapi setiap saat saya selalu mengingatkan beliau, Pak, mohon jangan diuruk, itu TPT dulu. Saya ada kekhawatiran. Karena yang kita jaga kedua belah pihak, baik masyarakat ataupun PT Pesona. Mungkin dari saya, Bapak, punten rada panjang ya biar semua paham. Atur nuhun Pak Lurah sudah memfasilitasi. Ya itu mungkin Bapak mau solusi begitu, kita juga nggak bisa menolak. Tapi apakah dengan stop air lariannya berhenti kan enggak? Nah kita tawarkan itu tadi relokasi sementara. Jadi warga yang terdampak di RT 4 itu ya silakan cari rumah yang luasnya sama dengan yang dulu sekarang tapi lebih bagus.
Ya, ongkos listrik kita bayar, akomodasinya biasanya kan dulu jauh kan kita bayar. Atau kalau memungkinkan memang relokasi secara permanen kalau harganya memang bisa cocok kenapa enggak? Tapi itu memang agak problemnya agak sulit karena rumah yang satu dengan lain beda-beda. Oh iya, itu yang jadi masalah. Tapi itu kalau terjadi kejadian sekali lagi. Jadi saya cuma minta 1 kali kesempatan. Kalau Pak Tony kan benar mau stop, saya udah nggak bisa apa-apa. Saya juga udah malu Pak. Saya juga janji ke Bapak tuh bukannya saya nggak malu, saya juga malu gitu. Ya, nggak akan dari tapi kan terjadi. Tapi kan ya mau gimana? Hitungan saya kan 2 kali 4 8. Tapi ternyata 2 kali bukan 2 kali 4 tapi 2 pangkat 4. Nah itu kan di situ ada faktor alam. Apalagi kemarin ada masukan, Pak ini teh hujan teh belum seberapa. Kan saya makin kaget juga kan. Ya makanya hari ini saya minta waktu Pak Yon 1 kali 24 jam. Ya sampai besok jam 10. Ya kalau terjadi kejadian lagi Bapak mau stop saya ikhlas. Atau Bapak mau tadi tempuh relokasi yang sementara dulu. Sementara itu sampai musim kemaraunya habis. Nanti sudah kita dinding DPT-nya udah jelas kan udah nggak mungkin lagi ada air larian ke sana. Cuman kan sekarang nggak mungkin katanya gitu. Jadi selama masa kemarau itu nanti kita tentukan ya udah berapa bulan. Kalau kejadian lagi ya udah ya kayak Pak Toto itu udah nggak mungkin dihuni kan. Ya yang tidak mungkin dihuni ya kita layakkan lah. Jadi Bapak juga nggak traumatis. Nah Bapak sini udah janji kalau Bapak kan akan saya naikkan karena memang posisinya di bawah. Gitu. Jadi janji saya itu memang nggak bertele-tele. Kalau saya orangnya komitmen AA. Kalau saya memang ngaku salah, saya ngaku salah. Kalau saya bilang malu, memang saya malu. Sudah malu ke Bapak juga saya udah malu. Ya, tapi kan walaupun saya malu juga kemarin kan saya datang ke Bapak. Saya juga Pak empati, maaf jadi ini ya. Saya juga merasakan lah. Ya, ketiga tidak bisa itu dan kemana. Ya, jadi Bapak juga sebagai pengusaha kita juga kan memang nggak ada yang bilang cuma cari untung aja, kita juga enggak lah, kita juga manusiawi Pak. Ya kalau kita usaha dengan merugikan orang lain, kita juga hati nurani kita kan nggak tega gitu. Ya, tapi ada yang bilang ini pengusaha cuma cari untung, ya kita enggak juga lah, kita juga berarti. Makanya saya juga etikat baik itu kita ingin cari solusi, Yon yang terbaik. Jadi jaminan dari saya kalau udah patah udah dikasih pesan untuk terjadi gimana? Ya udah, Bapak mau stop, kita udah ikhlas. Bapak mau relokasi sementara, kita bersedia. Kalau yang terakhir itu memang alternatif yang paling sulit, yang relokasi permanen itu masalah harganya kan susah cari rumah sekarang ada di mana sih susah. Gak gampang harganya yang sepadan itu ya. Mungkin pokoknya harus betah di dia. Yang paling fair itu mungkin relokasi sementara sampai musim kemarau, sampai DPT-nya sudah dibangun, Bapak sudah merasa aman, baru tinggal. Karena memang saya juga merasakan, wah kalau saya jadi anak Pak Toto, trauma jadi istri Pak Toto, saya juga mengerti. Makanya kemarin Pak, ada sakitan si ibu, ya Abi juga ngerasakan trauma lah. Ngerasakan gitu bagaimana Abi juga sampai habis semalam ini nggak bisa tidur terus. Nggak bisa tidur tapi bukan Abi menangis, ya sedih. Ada, tapi saya lebih berpikir gimana solusinya. Gimana sampai jangan kejadian itu yang di benak saya sampai kepikiran dalam mimpi pun ketika jadi tidur katanya gitu. Jadi tadi saya jam 6 pagi saya udah mau ke sini. Cuman yang orang Bekalian mau datang jam 7:30, jadi saya datang 7:30. Nggak tahu yang tutup, saya datang dulu ke rumah saya ketemu Bu Juwita. Jadi komitmen saya udah jelas, Pak. Jadi yang Bapak tanya, atau ini kalau ganti rugi maka apa? Itu terjadi kumacana itu memang sangat menyentuh ke hati saya. Kena lah. Kumaha ya teh namun jadian-jadian gitu kan, karena kan bukan faktor uang aja, traumatis kan. Ya tapi alhamdulillah ini nggak ada korban jiwa. Nggak ada tembok yang runtuh, amit-amit ya. Saya juga terus terang kalau di perumahan itu sebenarnya bukan cek-cek. Jadi saya juga yang dekat rumah Pak itu saya nggak ada cut and fill, itu tanah asli. Itu radius kurang lebih 30-40 itu asli. Nah itu masalahnya itu saya ngasih solusi itu seperti itu. Tapi kalau solusi relokasi permanen itu memang itu pertama ada ternyata tangguh panjang karena masa selisih harga kan kayak harganya itu kan kecuali kalau dipatok tanah sekian, rumah sekian kan rumah juga bervariasi Pak Toto. Jadi alangkah lebih bagusnya mungkin kita juga bijaksana lah. Tapi kalau ada denda-denda atau nih kalau kejadian ini yang terulang lagi, ini bukan diganti lagi per korban, tapi per semua keluarga RW 24 yang terdampak. Ya itu bisa dituangkan juga sih. Ya. Jadi kalau tadi saya udah cek katanya 60 kakak ya.
60 rumah ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau di RW 10 kan baru pertama kejadian, Pak Pipin ya, memang saya 2 kali ya. Tapi kebetulan yang kena rumah cuma 2 orang ya. Oh, 7 rumah. Ya, nanti Pak Pipin inventarisasi saja, nanti kita langsung datang ke orang yang bersangkutan. Jadi mungkin kalau yang tadi relokasi sementara itu buat RW 24. Karena memang yang di ring 1 pisang kena pisang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi kita datang ke sini tuh saya etikat baik ingin mencari solusi. Memang ya kalau juga disalahin ya memang saya salah. Saya juga udah kalau memang kejadian ini saya juga dengar. Jadi saya udah berbuat semaksimal mungkin masih kejadian ya mau gimana lagi. Ya, tapi saya juga bukan berarti di pembiaran gitu. Jadi Pak Toto dibiarkan, saya enggak begitu Pak Toto. Jadi Pak Toto juga tahu sendirilah action saya di lapangan bagaimana. Tapi kan faktor alam kita nggak bisa pungkiri. Jadi 4 kali 2 itu kan 8, tapi yang benar 2 pangkat 4, 16. Usaha kita tuh harus 16 kalinya. Jadi ya mohon maaf, saya juga sekali lagi kepada korban yang terdampak banjir. Ya dengan hati terdalam, hati nurani saya juga merasakan empati lah. Makanya juga kemarin sore-sore saya juga datang, saya juga ketemu dengan perwakilan. Kalau dengan RW 24 semua, karena Pak Toto tidak mau diwakilkan, jadi semua dari RW 24. Kalau Pak Pipin memang beberapa orang dari RW 10. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Nanti mungkin ada masukan dari bapak-bapak biar saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.